setan yang masuk. Kalau dari agama tidak membolehkan sih aku juga belum tahu secara jelas gitu. Tapi mungkin kalau di luar itu sih sepanjang dengan suami istri sih ya sah-sah aja gitu. Tapi juga siapa sih yang bisa mengontrol pikiran kita gitu. Misalkan kan nggak ada yang tahu juga gitu. Kita berfantasi sama siapa gitu kan. Ya mudah-mudahan sih jangan. Demikianlah apa yang sudah mereka ungkapkan dan rasanya sudah pada tempatnya sekarang kalau kita segmen yang pasti sudah Anda nantikan yaitu segmen To The Point. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pengembaraan akal dan pikiran kita apabila kita mau melakukan hubungan suami istri dan biasanya lebih sering disebut sebagai fantasi seksual. Sekarang kita dengarkan dulu apa pendapat dari Gunawan dan juga Alia Rohali mengenai fantasi seksual tersebut. Dalam agama sebenarnya tidak diperbolehkan. Bahkan kalau kita ingin bersetubuh dengan istri, itu harus diselimuti supaya jangan ada setan yang masuk. Kalau dari agama tidak membolehkan sih aku juga belum tahu secara jelas gitu. Tapi mungkin kalau di luar itu sih sepanjang dengan suami istri sih ya sah-sah aja gitu. Tapi juga siapa sih yang bisa mengontrol pikiran kita gitu. Misalkan kan nggak ada yang tahu juga gitu. Kita berfantasi sama siapa gitu kan. Ya mudah-mudahan sih jangan. Demikianlah apa yang sudah mereka ungkapkan dan rasanya sudah pada tempatnya sekarang kalau kita bertanya langsung kepada ahlinya. Dan untuk itu sudah hadir di sini Dr. Boyke, apa kabar? Apa kabar, Dian? Sudah lama sekali nih nggak pernah ketemu kita ya. Dokter, kali ini kita mau bicara soal fantasi seksual. Ya, soalnya kan cukup banyak nih sebenarnya orang-orang yang memiliki fantasi seksual yang mengembara kemana-mana gitu, tapi mereka masih malu untuk mengutarakannya. Terus kalau menurut dokter, fantasi seksual itu normal apa enggak sih, Dok? Iya, jadi fantasi itu normal-normal aja ya. Fantasi seks itu kemampuan kita berhayal sebenarnya ya. Kalau pasangan kita nggak punya itu ya nggak apa-apalah kita berhayal tentang seseorang ya. Yang memang membuat kita bergairah ya. Mungkin buat cowok si Jennifer Lopez misalnya, buat cewek si Brad Pitt misal nih kan ya. Boleh-boleh sah-sah aja. Berfantasi itu kan kayak kita sedih, menangis, gembira, sama aja gitu loh. Karena alam pikiran kita itu memang bisa berfantasi tentang apa saja. Dan kemampuan kita berimajinasi, berfantasi itu menunjukkan kreativitas kita. Kita bisa berkreasi, bisa berbuat sesuatu hal yang baik itu karena kemampuan daya cipta, daya pikir kita. Dalam seks juga sama gitu loh. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu merasa malu, nggak perlu, kok fantasi saya liar ya dok ya, saya selalu berfantasi saya diperkosa rame-rame misalnya gitu, ada berfantasi begitu, dan itu sah-sah saja ya. Tapi kalau benerannya sih pasti nggak mau ya kan, tapi berfantasi seperti itu, atau saya kadang-kadang berfantasi seperti Cinderella ketemu pangeran yang cakep, yang gagah, yang sesuai, kemudian saya dibawanya lah pergi ke suatu istana, kemudian kami melakukan hubungan seks di suatu istana yang indah, ya boleh-boleh saja ya kan. Jadi sesuatu hal yang menurut saya normal, wajar, dan memberikan gairah-gairah seks yang tinggi kepada pasangan. Terus, nah tapi kan fantasi seksual ini kalau misalnya terlalu berlebihan, bisa nggak sih itu menjadi satu kelainan seksual, Dok? Cowok misalnya kan fantasinya tuh dia suka dengan kekerasan, lalu akhirnya karena keterusan, karena dia terus-menerus menggali fantasinya seperti itu, fantasi akhirnya jadi juga kayak kan ada yang normal, ada yang enggak. Kalau dia suka kekerasan, kemudian dipikirkan tapi dia nggak wujudkan, ya nggak apa-apa gitu loh ya. Memang kalau kita kadang-kadang untuk variasi, kadang-kadang kita gimana sih rasanya kita ciuman tapi tangan kita diikat gitu ya kan. Ya dua-duanya diikat tangannya tapi kita nggak gerak, kita ciuman gitu. Kadang-kadang kita juga pengen ngerasain gitu. Kita nggak bisa apa-apa, kemudian kita dicium dan sebagainya tanpa kita bisa bergerak, itu juga boleh-boleh saja. Tapi kalau udah diikat kemudian disiksa, nah itu sudah mulai aneh. Tapi kalau cuma sekedar diikat tangannya di belakang, atau pura-pura kamu jadi tawanan saya ya, atau kamu pura-pura kita masuk ke suatu tempat di mana kita cuman berdua terdampar di pulau, nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Nah misalnya itu boleh-boleh aja berfantasi seperti itu, selama fantasi itu tidak merugikan dan tidak
mengandung kelainan ya kayak tadi ingin disiksa, mengeluarkan darah, itu fantasi-fantasi yang sudah jelas menyimpang. Selama fantasi-fantasi yang cuma seperti di pulau berdua, kemudian di atas kolam renang, gimana sih rasanya melakukan hubungan seks di atas kolam renang, kemudian kita pengen mewujudkannya di kamar mandi kita sendiri, oke-oke aja itu sih. Gitu. Malah masih dalam batas-batas yang wajar gitu. Lalu sebenarnya fantasi seksual itu ya dok bisa menjadi satu perekat hubungan antara suami dan istri nggak dok? Jelas kalau dua-duanya suka dengan fantasi. Oh jadinya seru ya dok ya? Kamu tuh sebenarnya kalau hubungan seks fantasi kamu tuh sebenarnya apa sih? Boleh nggak sih aku tahu? Lah kalau kamu sendiri ya kita cerita gitu loh. Ada yang klop nggak gitu loh dari fantasi-fantasi itu? Atau kalau nggak klop bisa gantian kan? Kita gantian. Oke deh hari ini fantasi saya deh. Gitu kan nanti kamu gantian. Kamu pernah nggak sih ngerasa berfantasi didekap oleh burung Raja Wali yang besar kadang-kadang gitu kan, atau merasakan bulu-bulu ya udah ambil kemoceng kita gosok-gosokkan misalnya ya, itu kan boleh-boleh saja gitu loh kan. Dan kita mesti tahu ya Dian ya bahwa kalau kita tidak berfantasi dengan pasangan kita yang itu juga ya mungkin kita udah tahu alah hubungan seks sama dia sih pasti ya begitu-begitu deh, ini setelah itu ini selesai gitu ya. Karena kita pengen gitu, mau nggak sih kamu pakai celana renda-renda hitam, pakai lingerie, kemudian kamu ngerayu-ngerayu saya tuh kayak gitu, kayak seakan-akan kamu tuh mengajak saya kayak wanita-wanita anak kamu padahal istri sendiri gitu kan, boleh-boleh aja ya kan, tapi dengan penampilan yang berbeda gitu loh ya, ngerayu terus memberikan ngajaknya juga kayak ngajak-ngajak nakal sedikit kan. Kita juga kadang-kadang mungkin sementara ini istri kita yang selalu di rumah dengan pakaian yang begitu-begitu saja, sekali-kali dengan rambut dandanannya misalnya ya mode-mode Dianita ambil begitu dandananya yang lebih marak gitu kan, pakai musik-musik boleh-boleh saja, lilin aromaterapi. Iya, boleh, karena seks itu memang harus diciptakan oleh pasangan. Selama pasangan itu menginginkan sesuatu hal yang akan berlangsung dan berkembang ya, dengan dalam bentuk ekspresi cinta yang selalu menggebu-gebu, selalu menantang, selalu tidak membosankan, maka kedua pasangan itu harus berfantasi. Dan fantasi itu adalah milik pribadi yang aset yang paling berharga. Karena dengan fantasi itu kita bisa produktif, dengan fantasi itu kita juga bisa bersemangat. Ya. Kalau kita tidak pernah berpikir, tidak pernah berhayal tentang segala sesuatu, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Hidup kita tuh sebenarnya adalah giliran antara fantasi dan kenyataan. Berhayallah nggak apa-apa. If you can dream it, you can do it. Nah sebenarnya itu gitu loh kunci daripada fantasi itu sendiri. Terus tadi kan dokter sempat bilang kalau misalnya salah satu bentuk fantasi itu kita memikirkan bahwa kita sedang berhubungan dengan siapa gitu. Itu nggak termasuk kategori perselingkuhan dalam hati itu dok? Ya sekarang tujuannya apa dulu? Ya kan kalau kita udah ngelihat istri kita dengan ya bukannya kita kan kita juga kadang-kadang nggak bangkit ya. Kalau melihat istri kita mungkin maaf ya sudah potongan badannya juga sudah tidak enak lagi, suami juga mungkin sudah tidak menyenangkan lagi, udah mulai botak, perutnya udah mulai buncit, bisa aja kan seperti itu. Sementara mungkin si wanita itu dia bisa membayangkan kalau saya bisa orgasme kalau saya membayangkan ya mungkin tokoh-tokoh yang ada di Melrose Place misalnya atau di mana lah terserah lah ya. Boleh-boleh saja menurut pendapat saya, sah-sah saja karena tujuannya dua, asal jangan terus melukai perasaan, misalnya diomongin gue tuh bisa terangsang gara-gara gue bayangin ini loh, nah itu yang nggak benar gitu loh. Tapi selama itu dalam koridor-koridor hanya untuk membangkitkan saja, hanya untuk kita juga mendapatkan orgasme, sebagai laki-laki juga kita bisa ereksi kalau kita minta membayangkan tadi Jennifer Lopez ataukah Madonna ya, ataukah misalnya kita membayangkan seseorang yang kita inginkan, apakah itu artis kita sendiri atau artis, boleh-boleh saja menurut pendapat saya. Iya, tapi ada baiknya juga sih dokter ya, dengan adanya fantasi seperti itu kita kan jadi terpacu untuk lebih memperbaiki kondisi badan kita juga sendiri. Gitu loh. Kalau memang suami kita sukanya sama wanita yang langsing ya berusaha untuk tetap langsing. Kalau si wanita ini menyukai pasangan yang atletis ya berusaha untuk atletis, olahraga, atau itu semua sehat. Langsing, atletis itu kan semuanya juga bentuk-bentuk yang sehat, nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya kan menyenangkan bagi kita berdua juga. Oke deh, terima kasih dokter. Aduh perbincangannya seru sekali. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan soal fantasi seksual, cuman saya malu kalau tanya di depan kamera. Jadi kita pamit aja dulu. Oke. Lalu nanti kita akan ngobrol lagi ya dok ya. Oke, baik.
Baiklah wanita, seperti yang sudah tadi kita bicarakan, Anda jangan pernah takut, malu atau khawatir untuk mengungkapkan fantasi Anda. Karena siapa tahu itu justru bisa menghangatkan kembali hubungan Anda dengan pasangan Anda. Baiklah, di akhir jumpa kita, saya ucapkan terima kasih kepada Hotel Borobudur, Absolut, Belladonna, dan juga Wong Hang. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.